Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang lembaga keuangan syariah. Untuk kelompoknya yaitu Bayu Eko Yuniar, NIM 2018 101 703 1123, dan juga Dayang Nuratna Aulia, NIM 2018 101 703 11341. Yang pertama, konsep uang. Konsep uang ini adalah alat pembayaran yang digunakan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa dalam suatu wilayah tertentu. Uang memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu memudahkan penentuan nilai barang dan jasa, melancarkan proses perdagangan secara luas, menjadi tempat dalam menimbun kekayaan, serta memudahkan proses mendapatkan dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat. Untuk dikategorikan ke dalam 3 jenis, yaitu uang komoditas, uang kertas, dan uang giral. Penjelasan yaitu untuk uang komoditas adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau dapat diperjualbelikan jika barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun diperlukan dalam 3 kondisi utama agar barang tersebut dapat dijadikan uang, karena tidak semua barang dapat dijadikan uang. Adapun 3 kondisi utama yaitu kelangkaan, tahan lama, dan bernilai tinggi. Uang komoditas juga pernah disyaratkan sebagai barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, uang ini memiliki banyak kelemahan, seperti sulit disimpan, sulit dibawa, dan tidak memiliki pecahan. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran penggunaan uang komoditas yang semula menggunakan barang. Kemudian beralih pada penggunaan logam mulia, yaitu emas dan perak. Pemilihan logam mulia sebagai uang komoditas dikarenakan logam mulia sesuai dengan kondisi utama uang komoditas. Selain itu, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil dengan nilai-nilai yang tetap dan tidak mudah rusak atau susut, atau juga disebut penurunan nilai. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas memulai menjadi alat tukar utama dan dominan digunakan di seluruh dunia. Pada awalnya, setiap percetakan uang kertas harus didasarkan pada cadangan emas yang disimpan oleh bank sentral. Namun, pencetakan uang berdasarkan cadangan emas tidak berlaku dan hal tersebut menyebabkan nilai uang tidak stabil. Uang kertas diterima oleh masyarakat atas dasar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, atau yang dapat disebut sebagai fiat money, uang kepercayaan. Hal ini dikarenakan nilai instik pada kertas jauh lebih kecil dibandingkan nominal yang tertera pada uang tersebut. Ketika masyarakat tidak lagi percaya dengan uang kertas, maka uang kertas tidak lagi dapat digunakan selain memiliki nilai instik selain rendah. Uang kertas mudah untuk dibawa dan dapat dipecah ke dalam nominal berapapun. Akan tetapi, uang kertas tidak dapat dibawa dengan nominal yang besar, karena uang kertas memiliki risiko kerusakan yang lebih besar daripada uang logam. Yang ketiga, uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giro berasal dari simpanan atau tabungan nasabah bank yang diambil setiap saat dan dipindahkan ke orang lain ketika melakukan pembayaran. Uang giral memiliki beberapa kelebihan, seperti dapat dipindah tangankan dengan cepat dan biaya yang rendah.
tidak memerlukan pemecahan uang karena nominal yang tertera pada cek sesuai dengan nilai transaksi, serta dapat dilacak dengan mudah ketika uang tersebut hilang sehingga cek tidak dapat dicairkan oleh orang yang tidak memiliki hak atas cek tersebut. Akan tetapi, uang giral memiliki beberapa kelemahan, seperti adanya potensi terjadinya uang beredar yang daripada transaksi real, karena perbankan memiliki kemudahan dalam menciptakan uang giral, serta adanya instrumen bunga yang terdapat dalam uang giral. Menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, uang adalah apa yang digunakan sebagai manusia dalam standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan uang simpanan. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, uang dalam Islam hanya merupakan alat tukar dan alat ukur nilai. Selanjutnya, memasuki materi sistem keuangan syariah. Sistem keekonomi Islam merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Sistem keuangan sendiri merupakan tatanan ekonomi suatu negara yang berperan dalam melakukan aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Sistem keuangan berperan untuk mengalokasikan dana yang dimiliki oleh penabung kepada pengguna dana tersebut dalam proses transaksi perekonomian. Berdasarkan prinsipnya, sistem keuangan di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 sistem, yaitu sistem moneter yang mencakup bank dan lembaga-lembaga yang berperan dalam menciptakan uang giral, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Sistem keuangan sendiri secara garis besar dibedakan menjadi 2, yaitu sistem keuangan langsung di mana masyarakat dapat secara langsung meminjamkan dana yang ia miliki kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut, serta sistem keuangan tidak langsung di mana masyarakat memberikan pinjaman dana kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut melalui perantara seperti institusi atau lembaga keuangan. Sistem keuangan merupakan salah satu unsur penting di dalam suatu negara, karena terdapat beberapa fungsi sistem keuangan, yaitu yang pertama, menyediakan mekanisme pembayaran dalam bentuk uang, rekening koran, dan alat transaksi lainnya. Yang kedua, menyediakan kredit dengan menyiapkan pembiayaan untuk mendukung pembelian barang jasa dan pembiayaan investasi modal. Yang ketiga, menciptakan uang melalui penyediaan kredit dan mekanisme pembayaran. Yang keempat, menjadi sarana tabungan berupa sarana penyimpanan dana dalam berbagai bentuk simpanan. Oke, selanjutnya ada prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Sebelum kita tahu seperti apa prinsip operasional dari lembaga keuangan syariah atau LKS ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu LKS. Jadi, LKS atau Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu badan atau institusi yang bergerak di bidang keuangan, baik itu bank maupun non-bank, yang bergerak dan menjalankan aktivitasnya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, lembaga keuangan syariah ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sekilas tentang Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga atau badan yang mengawasi lembaga-lembaga ini agar mereka berjalan atau melakukan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi kalau lembaga keuangan itu adalah mereka yang menjalankan aktivitas, maka Dewan Pengawas Syariah ini adalah mereka yang mengawasi dari aktivitas tersebut. Nah, lalu lembaga keuangan ini diperlukan dalam perekonomian. Karena apa? Karena lembaga keuangan syariah ini mencakup seluruh aspek keuangan, seperti perbankan, kerjasama pembiayaan, keamanan dan asuransi perusahaan, dan juga lain sebagainya.
Adapun beberapa kriteria untuk lembaga keuangan syariah, karena tidak semua lembaga keuangan ini dapat dikatakan lembaga keuangan syariah. Terdapat kriteria atau karakteristik agar lembaga keuangan ini dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan syariah. Di antaranya yaitu, yang pertama, lembaga keuangan ini harus dimiliki oleh umat Islam. Nah, tidak hanya dimiliki oleh umat Islam, lembaga ini juga melayani umat Islam. Selain itu, di lembaga keuangan syariah ini juga memiliki Dewan Syariah dan merupakan anggota organisasi dari International Association of Islamic Bank. Lalu, untuk karakteristik dari lembaga keuangan syariah ini memiliki prinsip bagi hasil. Nah, prinsip bagi hasil ini bisa tergantung nanti hasilnya seperti apa, baik itu kerugian kah ataupun keuntungan. Pokoknya nanti antara masyarakat dengan lembaga ini akan ada bagi hasilnya. Untuk porsi dari bagi hasil sendiri itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Karena lembaga keuangan syariah ini menerapkan prinsip bagi hasil, maka lembaga keuangan syariah ini menjadi alternatif karena ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi nggak cuma salah satu pihak aja yang diuntungkan, tapi sebisa mungkin kedua belah pihak ini mendapatkan porsi yang sesuai. Untuk porsinya yaitu tadi sesuai dengan sesuai dengan ketentuan. Nah, karena prinsipnya itu bagi hasil, maka otomatis kan ada dua orang maksudnya ada dua pihak yang diuntungkan. Yang pertama masyarakat dan kedua bank atau lembaga keuangan syariah ini. Maka lembaga keuangan syariah ini dapat menjadi alternatif ketika ingin melakukan transaksi-transaksi keuangan. Selain itu, di lembaga keuangan syariah ini juga menerapkan aspek keadilan dalam melakukan transaksi. Terus mereka juga menerapkan investasi yang beretika, mereka juga menjunjung nilai-nilai kebersamaan, serta menghindari kegiatan spekulatif dalam melakukan transaksi keuangan. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga memiliki beberapa fungsi. Fungsinya itu diantara lain yang pertama, sebagai penyedia jasa finansial. Lalu, lembaga keuangan syariah ini juga memiliki wewenang atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan uang giral dan menciptakan uang, serta memiliki integritas dalam jaringan lembaga keuangan dalam sistem ekonomi. Tidak hanya fungsinya yang seperti itu, lembaga keuangan syariah juga punya nih prinsip operasional. Nah, prinsip operasionalnya ini yang pertama keadilan, yang kedua kemitraan, ketiga transparansi, dan juga universal. Nah, selain itu, selain keempat prinsip operasional, lembaga keuangan syariah ini juga harus memperhatikan beberapa hal dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya. Yang pertama, seperti mereka tidak boleh melakukan transaksi pembayaran atas pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, ketika pinjaman yang diberikan itu 1 juta, maka pembayarannya yang harus diterima juga 1 juta. Tidak boleh lebih dari itu. Karena ketika pembayarannya itu lebih besar daripada pinjaman yang diberikan, maka ada unsur riba di dalamnya. Dan riba sendiri kan tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Jadi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus mereka tetapkan, mereka nggak boleh untuk menerapkan transaksi yang seperti itu. Yang kedua, pemberi dana harus melakukan bagi hasil. Nah, bagi hasil ini ya seperti itu tadi, entah itu keuntungan atau kerugian itu harus dibagi ke dua belah pihak. Yang ketiga, sesuai dengan ajaran Islam, lembaga keuangan syariah ini tidak boleh melakukan kegiatan menghasilkan uang dengan uang. Karena sesuai dengan pandangan Islam terhadap uang itu sendiri, jadi Islam ini memandang atau menganggap uang ini hanya sebagai alat tukar dan alat ukur nilai aja. Jadi lembaga keuangan syariah ini harus menggunakan uang sebagai semestinya, yaitu sebagai media tukar dan bukan komoditas, karena uang sendiri itu tidak memiliki nilai intrinsik. Yang keempat, LKS atau lembaga keuangan syariah ini tidak memperbolehkan adanya unsur gharar atau ketidakpastian atau bahasa lainnya spekulasi
pada hasil yang akan diperoleh dari adanya suatu transaksi. Jadi memang sudah harus ditentukan di awal kira-kira berapa hasil yang akan didapat, bukan kira-kira, berapa hasil yang kurang lebih pastinya lah akan didapatkan. Karena tidak boleh itu tadi, tidak boleh ada spekulasi, mungkin kayaknya dapatnya segini. Nah, itu tidak boleh, itu sudah harus ditentukan di awal. Terakhir, lembaga keuangan hanya boleh memberikan pembiayaan atau investasi kepada usaha-usaha yang tidak melanggar ajaran Islam. Jadi ya balik lagi, lembaga keuangan syariah ini kan harus menerapkan prinsip-prinsip Islam. Maka usaha-usahanya yang akan diberikan pendanaan atau pembiayaan oleh LKS ini juga harus sesuai sama ajaran Islam atau prinsip-prinsip Islam. Misalnya, LKS ini tidak boleh memberikan pinjaman kepada usaha-usaha seperti penjual khamar atau rokok, itu tidak diperbolehkan karena rokok dan meminum khamar sendiri kan itu tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, dan memberikan pembiayaan kepada mereka kan secara tidak langsung itu mendukung usaha mereka, sedangkan itu bertentangan sama ajaran Islam, maka LKS tidak diperbolehkan untuk itu. Berbeda lain halnya dengan lembaga keuangan konvensional, mungkin itu masih bisa untuk membiayai, tapi untuk LKS sendiri itu sudah tidak diperbolehkan. Nah, secara garis besarnya sendiri, prinsip operasional lembaga keuangan syariah ini ada 3. Yang pertama, terbebas dari maghrib. Nah, maghrib ini juga punya kepanjangannya. Yang pertama, MA-nya itu maisir, terus ada garar, haram, riba, dan batil. Jadi, pada prinsip operasional harus terbebas dari kelima hal itu. Lalu yang kedua, memperoleh keuntungan dari umat Islam dalam menjalankan bisnis. Dan yang terakhir, LKS ini juga menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Lalu yang terakhir ada struktur lembaga keuangan syariah. Di Indonesia sendiri, struktur lembaga keuangan syariah ini terdiri dari lembaga bank maupun non-bank, lembaga keuangan bank maupun non-bank. Di antaranya, yang pertama ada Bank Indonesia, lalu ada Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan ini terdiri dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, Bapepam, dan Direktorat Pembiayaan Syariah. Lalu lembaga keuangan syariah lainnya yaitu ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Lalu ada juga Dewan Pengawas Syariah dan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Sekian video presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu wawasan dari teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.